Halo, halo. Halo Mas Gilang, selamat malam. Selamat Eh, malam. ya kelihatan nggak ya? Oh ya udah, Aman. Siap. Bentar mas ya. siap, siap. Oke. Udah deh. Akhirnya ngobrol juga sama Mas Gilang. Iya, kita udah Ya, lama bercakap-cakap di Twitter, terus pernah kerja bareng juga iya, sama Mas Zaki di apa yang bantu pemilu itu? Iya, scrap data pemilu scraping kalau data. nggak salah. Iya, nge-verify juga pakai AI. Nah, jadi Mas, ya please welcome Mas Zaki di Screen Talk. Jadi kita ngomongin hal-hal yang santai aja sifatnya, terus mungkin juga di ranah abu-abu, mungkin juga enggak, tapi ya kita lihat nanti. Nah, buat yang belum kenal, Oke, Mas Zaki sekarang lagi, wait ini kenapa? Oke, lagi kerja di Speecify ya, sebagai software iya. engineer, terus baru lulus juga tahun lalu ternyata, bener ya? Sebenarnya masih sih Mas, belum lulus juga. Hah? Iya masih semester akhir saya. Loh, gokil udah dapat kerja di luar negeri, belum lulus. Oke, oke. Emang anak Gen Z sekarang tuh gila-gila deh. Oke, oke, kita bakal bahas lebih banyak. Bentar. Ini pertama kalinya ngobrol malam-malam jadi aduh ini siapa apa sorry sorry Ini berarti udah di record ya Mas? udah harus ya Oke, siap. kayaknya sih udah udah mudahan udah oke sebentar oke Mas Zaki Yudin ternyata nama panjangnya terus di Iya, Twitter Zaki Go apa Zaki Ego. Zaki Ego oke gua udah gak ada Twitter oke ya intinya Mas Zaki ini sering bikin banyak hal bahkan tahun lalu sih yang gue tahu ya terus yang paling terkenal ada baku hantam.dev. Nah itu kenapa belum ada lagi atau kenapa gak diupdate mas? Gue sangat suka konten-kontennya karena nggak terlalu update di Twitter. Jadi kalau ada yang nge-summarize atau ngumpulin data-data yang terjadi di sana gitu kayak cukup menarik gitu. Baku hantam.dev ya. Iya. Kemarin tuh sih awalnya niatnya kayak gitu kan, asik gitu, ngumpulin orang-orang berantem. Tapi ternyata lama kelamaan itu ternyata menguras tenaga juga mas, kayak Kenapa tuh? ngeliatin orang berantem gitu, terus gitu. Oh, Jadi kira saya kayak kecipratan energi negatifnya juga orang berantem. Jadi akhirnya gitu. jadi maintain lagi, terus domainnya juga udah expired juga Expired. gitu. Nah itu ide awalnya deh mas, kenapa bisa ya selain suka ngeliatin orang berantem atau suka ya ngeliat Twitter gitu, kenapa pengen bikin baku hantam.dev ini? Ya karena saya sebenarnya suka bikin project lucu-lucuan ya, Mhm. kecil-kecilan gitu di luar kerjaan serius. Terus waktu itu tuh zaman Twitter masih panas-panas tuh, banyak orang berantem. Sekarang kan udah lebih dingin ya Twitter ya. Iya, iya Nah, sih. karena saya tipe penonton ya, bukan yang suka ikut berantem. Terus kepikiran nih sayang, eh, banyak kadang itu banyak juga manfaatnya yang diberantemin itu kan. Mhm, mhm. Ada manfaatnya misalkan soal teknologi, pakai teknologi A atau B gitu, plus minusnya apa. Terus dari situ saya kepikiran menarik nih kalau diarsipkan. Saya kira bikin baku hantam dev gitu kan, dikumpulin tweet-tweetnya. Ada beberapa orang top tiernya lah gitu kan, Iya, iya. yang orangnya gitu-gitu terus gitu. Tapi saya senang bacanya. Tapi setelah sekian waktu berlalu ternyata itu lumayan menguras energi gitu. Karena ngeliatin orang berantem terus gitu. Dan akhirnya sekarang juga Twitter udah lebih dingin kan ya. Udah Iya, udah jarang banget ada yang berantem-berantem. iya. Ini sih menariknya kalau Twitter sekarang semakin dewasa, semakin enaknya udah ngerti gitu kalau misalnya ini konflik horizontal ini nggak perlu ada atau mungkin udah semakin ya semakin dewasa semakin bijak. Nah tapi menariknya adalah banyak sisi positifnya kayak pas itu kayak gue pernah baca ada dosen yang ngambil materi dari baku hantam.dev yang dijadikan materi untuk debat di mata kuliahnya gitu. Ini ide menarik juga nih karena dulu gue kuliah kan computer science ya ada
Kompas namanya, Komputer dan Masyarakat. Jadi kita sering debat masalah, ya apalagi sekarang mungkin ada AI gitu ya, tambah parah lagi. Boleh apa enggak pakai AI di lingkup pendidikan atau mungkin dan seterusnya gitu. Gue suka sama hal yang diperdebatkan itu gitu. Terus dan ada yang menjadikan baku hantam sebagai sumber utamanya buat buat materi itu gitu. Jadi kayaknya seru banget kalau misalnya ada lagi gitu. Nah, kayaknya dulu juga pernah bikin kayak apa satpam, apa lapor ya lapor Iya, itu turunan dari ininya baku apa. hantam devnya gitu. Jadi kalau ada yang lihat keributan nih, ya udah main satpamnya aja gitu kan. Nah, itu menarik juga tuh. Nah, itu produk turunan dari baku Baku hantamnya juga. hantam. Tapi karena baku hantamnya nggak di-maintain lagi, turunannya juga sama. Iya, iya, iya. Sebenarnya banyak debat yang ini sih apa long last discussion gitu loh sampai sekarang masih diperdebatkan. Ya kayak matematika SD lah. Oke. Hmm, Kita tadi sama Mas Zaki juga udah pengen main catur nih. Malam-malam main catur. Oke. Oke. Gue share Kira, invite lagi ya. kira saya pernah main catur secara serius. Oke. Pertama kalinya. Enggak, ini enggak serius-serius juga sih. Mana ya? Bentar ya. Kita main 1 jam. Sip. Di chat ya Mas. Oke. Nah katanya main di Duolingo ya. Iya, Nah gue saya juga tuh. belajar. Gue juga lucu-lucuan sih kayak main sama bot tapi gue kalah mulu juga kok. Oke silakan. Ya, itu bisa jalan ya? Bisa. Oke. Oke. Jangan jangan dibokolin ya, Mas. Enggak dong. Jangan dihabisin. Nah tadi gue lihat lu tinggal di Kalimantan Selatan ya. Masih di sana atau masih di sana Iya, juga? masih di Kalimantan Selatan. Terus kerja di Speecify. Nah gue pengen tahu deh. Pertama kali di approach sama mereka gimana atau pertama kali bisa kenal Speecify gimana dan seterusnya. Karena menurut gue produknya juga bagus. Dia teknologi yang dipakai eh, kekinian ya untuk AI, agent, speech to text dan seterusnya. Gue pengen tahu gimana awal karir lo bisa dapat Speecify. Yang menurut gue keren banget Oke. abis lulus langsung dapat sana. Belum lulus. Oh iya belum lulus bahkan. Gokil, sombong banget ya. Itu beban Mas belum Oh, selesai. Oke. Jadi masuk Speakify ya. Sebenarnya itu terjadi tahun kemarin, tahun 2024 ya. 2024. Itu memang saat itu CEO-nya mereka lagi pengen bangun tim. Terus kebiasaan CEO-nya itu ngelis kayak 1.000 orang gitu kan di GitHub yang punya komit banyak gitu. Terus nanti di cold email satu-satu. Jadi saat itu tuh emang banyak yang dapat email dari CEO-nya langsung. Di Twitter juga banyak waktu itu yang cerita kalau dapat email dari CEO-nya juga. Itu bukan cuma di Indonesia, di Asia pokoknya, Vietnam juga gitu. Terus India juga kalau nggak salah masuk. Jadi sebenarnya yang dapat tawarannya itu banyak. Jadi bukan apply, tapi di approach lewat email. Nah itu tadi dari misalkan 1.000 top GitHub di negara itu. Gitu. I see. Nah setelah itu baru mereka nanti ngirim tesnya itu asinkronus, jadi kita cuma ngerjain tes terus sambil di record di Zoom gitu, tapi mereka yang masukin kayak semacam orang apa ya kayak bot gitu, nanti dia ngerekam. Nah itu untuk memverifikasinya, jadi kita share screen terus kita ngerjain itu selama berapa waktu, nanti kalau udah habis waktunya GitHub-nya bakal ke close, jadi sebelum waktu itu habis kita harus nge-push dulu. Dan sampai sekarang sistemnya sama kayak gitu. Jadi sistem tesnya itu sinkronus, otomatis semuanya udah gitu.
Terus ketika saya dapat email itu kan, ya udah, eh, coba dicoba nih gitu, kapan lagi kan, Iya. gratis gitu. Terus tes, 2 kali tes, kemudian tiba-tiba udah dapat offering letter aja. Jadi kasus saya itu tuh kayak semacam pengecualian karena saya nggak ada melalui interview. Nah iya, kok bisa? Saya juga nggak tahu, pokoknya semua komunikasi itu dilakukan di WA, di email. Email. Terus tiba-tiba udah dapat offering letter juga di email itu. Jadi saya nggak ada sesi interview sama CEO-nya gitu. Jadi ketika teman gitu, ketika ada yang apply di Speechify kan, terus dia nanya, Oh iya. kalau ngomong sama CEO tuh ngobrolin apa gitu kan? Karena saya nggak punya pengalaman, nggak tahu nih ya, apa sih yang diobrolin gitu kan? Karena saya langsung lempeng aja gitu, tiba-tiba masuk. Gitu. Terus singkat cerita masuk jadi tim apa ya, jadi orang-orang pertama lah. Jadi saya sebenarnya nggak masuk di core timnya, nggak masuk di Speechify utamanya, tapi saya di produk turunannya gitu. Nah, itu tim yang benar-benar baru, orang-orangnya baru semua tuh. Jadi kalau ditanya gimana masuknya, itu karena sering aktif di GitHub sih, punya komit banyak gitu kan. Jadi akhirnya masuk sama list mereka. Jadi kuncinya sebenarnya ada di portofolio gitu, Mas. Mantap. Nah, pas pertama kali join tuh, ya gue nggak tahu sih ini Masnya udah tahu tentang Speechify sebelumnya apa jangan-jangan ini penipuan gitu. Karena kalau misalnya tiba-tiba dapat link terus disuruh ngerjain kayak Squid Game gak sih tiba-tiba Iya. tiba-tiba dikasih tantangan terus diterima dapat offering letter. Oh, ini ginjal gue diambil apa gimana? Udah tahu sebelumnya apa ngeriset dulu apa enggak? Kalau produk Speechify-nya udah pernah nyoba, Hmm, tapi jadi aplikasinya saya udah pernah tahu gitu, tapi nggak pernah tahu kalau mereka ternyata lagi hiring. Ketika dapat email itu, antara yakin nggak yakin juga kan, ya udah coba jalanin dulu sampai di offering letternya tuh. Saya bingung, ini beneran nggak sih gitu kan? iya. Terus ini angkanya gimana gitu? Karena saya nggak punya pengalaman kan kerja remote. Terus akhirnya nanya sama Mas Khalifa kalau nggak salah namanya. Oh, Patih ya, Ya Mas VS. Fatih. Ya, ya, ya. Ya, saya nanya sama beliau kan karena yang saya tahu dulu beliau kerja remote gitu sebelum Hmm. ada teman-teman lain gitu yang banyak muncul di Twitter. Hanya DM sama beliau terus di forward ke Mas Albertus yang udah di Speechify Oh, juga. oh iya, gas duluan ya. Ya, Oh tuh orang Indonesia. duluan lu apa duluan dia? Duluan dia, Oh dia ya, dia duluan dia senior bahkan. di sana gitu. Dia di core timnya juga. Jadi kemudian ngechat beliau terus tanya, oh beneran gitu. Jadi itu beneran akhirnya ini bukan bukan penipuan gitu, bukan spam. Terus akhirnya ya udah di ACC Nah, gitu. kayaknya tadi lu bilang aktif di GitHub aja, tapi kayaknya nggak itu doang deh. Kayak harus lolos interview dan tahap technical test juga kayaknya bukan hal yang mudah gitu. Nah, lu sendiri Hmm, untuk belajar ke technical test yang gue nggak tahu udah ada pengalaman sebelumnya belum kalau technical test. Karena gue liat background lu bukan computer science ya. iya, nggak pernah Nah, eh, kerjaan sebelumnya tuh nggak pernah ada technical test juga. tuh gimana? Jadinya. Jadi kalau di konteks di Speechify tadi ya, sebelum tes itu nggak ada belajar. Karena kan kita nggak tahu bocorannya apa, nggak ada nanya gitu sama orang yang udah masuk. Kayak, lu kemarin tesnya apa gitu. Nggak ada nanya, jadi ya udah dikerjain aja walaupun ada sih kayak contekannya kayak Node.js kan, cuman itu masih terlalu umum. Terus ya udah dikerjain. Kemarin itu tesnya soal WebSocket. Boleh nggak sih ditulis ini? Soal Boleh jangan WebSocket lah itu ya. terlalu spesifik ya. Oh, WebSocket ya, iya, umum lah itu. Oke. WebSocket itu. Dan itu udah belajar, udah tahu sebelumnya tentang WebSocket dan lain-lainnya. Belum. Jadi kalau nggak salah dikasih spill, kalau nggak salah tesnya tuh ada Oh, tentang apa gitu. Kalau nggak salah iya. Tapi walaupun di spill terus sempat belajar kan, tapi karena memang susah dan waktunya itu kalau nggak salah 1 jam atau 2 jam aja gitu. oh, oh iya, kebayang sih. Jadi selesai, nggak selesai juga itu. Oh gitu, bahkan nggak lolos tapi dapat offering I- letter. iya, jadi saya 2 kali.
dua kali itu kalau nggak salah nggak selesai banget lah proyeknya. Oke. Tapi entah kenapa lolos gitu. Jadi ada semacam keajaiban juga ya untuk kerja. Kayaknya ya beberapa technical recruiter bahkan nggak atau usernya bahkan nggak milih orang yang lolos bener-bener lolos, tapi emang yang beneran paham konsepnya sama yang bener-bener ya nggak cheating lah dalam hal ngerjain ini ngerjain tesnya gitu. Tapi menarik banget, nggak tahu technical test tapi nggak belajar juga bahkan ya tiba-tiba lolos itu Ya, keajaiban sih bener. Karena banyak bahkan kayak teman-teman gue yang lulusan computer science tuh banyak yang gagal tes di tahap awal itu karena ngerjain tes-tes kayak gini, kayak kayak technical test gini yang susah gitu. Tapi ya hmm, nggak tahu gue, bener sih ya. banyak orang soleh kayaknya emang banyak banyak doanya emang. Oke. Mungkin karena ini sih Mas, karena saya dari awal itu kan masuk ke dunia programming itu Hmm, gimana tuh? apa sih sebutannya? Otodidak. Jadi saya terbiasa belajar sendiri gitu. Saya terbiasa dengan daerah abu-abu. Mhm. Ya kan? Saya nggak pernah ditunjukin kayak, oh lu belajar di sini deh, lu belajar ini, belajar itu, belajar ini. Jadi bisa dibilang mungkin ya, saya juga baru kepikiran. Mungkin karena saya terbiasa dengan daerah abu-abu, harus cari jalan sendiri. Jadi bukan hal yang semenakutkan itu gitu untuk menghadapi technical test. Karena kayak sepanjang jalan ini juga abu-abu gitu, nggak ada clue-nya sama sekali mungkin ya. Iya sih. Oh itu kayak blunder ya. Queennya langsung dimakan dong, nggak apa-apa. Ya intinya bahkan sama gue juga sampai sekarang pun kalau ngadepin technical test tuh selalu deg-degan gitu kayak kayaknya ini emang eh, bukan jalan gue gitu. Bahkan gue juga kerja sekarang tuh nggak ini nggak lewat technical test, jadi langsung recruiternya atau CTO-nya langsung ngelihat project yang gue buat sebelumnya voice tagging di speech to text Hmm. juga, dan teknologi yang dia pakai atau diadaptasi juga mirip. Jadi oh ini kayaknya anak ngerti ini udah teknologi speech to text dan seterusnya gitu, jadi langsung di hire bahkan lewat set project gue gitu. Gue nggak tes juga dan ya nggak berharap Oh, sama nggak kayaknya menarik, menarik. kalau gue lihat apa ikut technical test sekarang nggak bakal lolos sih. Melihat kemampuan diri gue sekarang kayaknya nggak bakal lolos juga. Itu sih Sama menarik ya. persis. Ada salah satu teman gitu Twitter kemarin dia apply di Spotify juga, terus dia udah ngerjain tesnya, terus Hmm. cerita ke saya kan tesnya kayak gimana. Terus waktu ngeliat soalnya tentang apa gitu, saya nggak ngerti sama sekali. Kayak sama gitu kayak saya kalau ngerjain ngerjain tes yang sekarang pasti nggak lulus juga karena eh, bar apa sih standarnya itu makin tinggi makin di sini kan, Oh iya betul betul betul. Make tesnya sense. makin susah. Karena juga banyak aplikasi-aplikasi untuk ya untuk cheating dan seterusnya gitu ya. Hmm, Pasti iya di benar. ya oke, make sense. Terus tadi juga bilang aktif di GitHub dan bikin portofolio. Emang di GitHub bikin apa aja? Terus gimana sih cara bikin project di GitHub yang rapi? Karena sampai sekarang juga gue ini ada project ya udah kayak iseng-iseng aja, tapi kalau pengen dijadiin open source kayaknya malu deh gue nunjukin codingan gue gitu loh. Nah kalau lu sendiri tipsnya gimana Bu ya? Sama sih mas. Saya juga sekarang kan setelah hitungannya 4 tahun ya 4 tahun gitu di dunia coding. Sekarang tuh kalau mau sebenarnya malah sekarang banyak punya side project lucu-lucuan Hmm. tapi semuanya di private. Nah itu Kalau sama. dulu Heeh. ya kan, kalau kalau dulu waktu awal belajar tuh karena memang ada hashtag build in public ya, Hmm. kita suka nge-share di publik. Jadi mau project segimanapun di share gitu. Nggak ada rasa minder gitu waktu masa-masa itu. Jadi dari situ akhirnya kekumpul banyak project. Bentar. Yang di share itu kan kalau build in public hasil jadi jangan apa codingannya juga? Codingannya juga. Jadi GitHub-nya juga Oh. public gitu. Oh, Siapa yang oh, mau. oke. Oh, oke, oke, oke. Karena Menarik, kita menarik. terbiasa dengan open source kan ya, bukan yang saya nggak terbiasa dengan apa menjual sesuatu dari Iya. codingan lah ibaratnya, kecuali produk yang hasil jadi.
Nah itu ya, oke. Terus? Terus kalau ditanya gimana sih bikin project lucu-lucuan itu? Hmm, Kayak, idenya dari mana? hmm. Idenya itu semua berasal dari keresahan pribadi. Saya nggak pernah bikin project lucu-lucuan tuh buat orang. Pasti saya berawal dari misalkan nih kayak baru beberapa bulan terakhir saya bikin to do app itu basic banget kan ya. Hmm. Itu karena saya terbiasa ada aplikasi yang bayar gitu kayak mind map. Dulu saya pakai mind map terus saya coba pindah ke web karena mind map itu terbatas di satu device. Terus karena saya Oh, pindah-pindah kan device-nya, oh ya udah bikin to do aja kan, bikin aplikasi to do. Nah itu bukan buat orang sama sekali gitu. Itu berawal dari keresahan saya sendiri terus akhirnya to-do-nya sampai ditambahin AI juga gitu buat konsultasi buat keresahan pribadi. Terus kalau di awal-awal tuh ada project misalkan saya bikin reverse engineering-nya Nick. Itu udah kesebar juga kan cara baca Nick tuh kayak gimana. Nick Nika. Oh iya 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 iya. Nika gitu kan. Lu pernah Terus bikin saya juga bikin berarti. tuh karena sekadar saya penasaran, bukan buat yang Orang lain. macam-macam lah gitu. Iya, terus kayak bisa bikin Nick juga kan, misalkan kita dari provinsi mana, kabupaten, tanggal lahir. Jadi bisa kayak nebak-nebak NIK-nya lah. Tuh. Terus kayak baku hantam juga. Baku hantam tuh lahir karena saya aja gitu mau mau dapat manfaat dari diskusi ini, bukan buat orang lain. Jadi semua side project lucu-lucuan itu karena sekadar saya senang coding, bukan Gokil. bukan nyari duit di codingan gitu. Jadi entah gimana ceritanya, yang awalnya lucu-lucuan, terus akhirnya bisa hidup gitu dari codingan itu. Hmm, Kayak iya. air quotes, apa ya bahasa Inggris, eh, orang yang suka perjalanan tuh akan lebih jauh berjalannya ketimbang orang yang suka dengan tujuan destinasi wisata itu. Oke, baru denger sih. Menarik, menarik. Ya. Oke. Jadi Oh, jadi anak kalau emang psikologi suka emang jalan ya. Oke, oke. sosiologi mas. Sosiologi, sorry. Ih, Iya. gokil. Iya, 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 iya. Menarik, menarik. Eh, menarik banget sih. Oke, berarti lu nggak pernah bikin sesuatu nggak pernah bikin untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri dulu. Dan itu juga yang gue terapin untuk produk-produk yang gue bikin sih. Jadi pas ya masa-masa itu tahun-tahun menyenangkan itulah 2024 itu kayak kayak gue bikin produk tuh emang yang gue pastikan customer utamanya ya gue bisa dapat apa dari produk gue ini, misalnya kayak voice tagging, gue bisa uh, ngerekam sendiri ketika gue lagi ngobrol atau lagi punya ide dan seterusnya gitu. Terus juga ada ya letter on juga, newsletter itu juga dari keresahan gue. Nah, yang gue suka tuh yang kayak gitu tuh, tapi biasanya emang yang kayak gitu nggak ada duitnya atau duitnya kecil. Jadi kayak cuma satu dua orang doang yang subscribe atau cuma ya kalau awal-awal rame bisa hampir 10-20 orang sih, tapi makin bulan makin turun gitu. Jadi ya emang harus ada effort untuk entah nambahin fitur atau entah justru use case-nya kita perbesar lagi gitu. Tapi ya intinya cara untuk nge-build produk tuh macam-macam lah, bahkan dari intensinya juga macam-macam, dari intensi kita pengen nyenengin diri kita sendiri atau intensi untuk ya untuk dijual gitu. Nah tadi juga nyebutin oh ya pengen, nah nggak penasaran buat monetizing beberapa produk ya yang udah jadi sekarang tuh, atau emang udah suka aja buat ngasih gratis buat ke orang lain atau gimana? Sebenarnya pengen sih mas, cuman karena Mhm. saya belum ada waktu, belum pernah mencoba ngonekin ke payment gateway. Saya tuh belum pernah nyentuh payment gateway sama sekali. Oh, Itu sih kayaknya kenapa sampai sekarang saya nggak pernah bikin produk yang dimonetize tuh. Jadi saya ketika ngeliat produk-produk Mas Gilang nih, wih. kayak oh cepat banget gitu bisa dikonekin sama payment gateway kan. Ya tiba-tiba tek, kita daftar, bayar, terus Hmm. kebuka. Nah, itu saya belum pernah nyoba, jadi saya juga nggak tahu gitu gimana cara monetize-nya. Karena belum pernah nyentuh Nah, soal itu. kalau gue perhatiin kan lu punya rasa penasaran yang tinggi banget nih. Kenapa gak mulai nyoba atau kenapa gak ada rasa pengen nyoba hal itu? Mungkin ya,
mungkin karena terlalu apa sih, Waktu kan. terlalu baik hati, jadi nggak kayak nggak kepengen gitu mencari duit di sini, kayak oh Aduh. nyari duit ya udah di kerjaan aja gitu kan. Iya, Sebenarnya iya. menarik gitu, mungkin mungkin suatu saat nanti Ya tapi berapa waktu ke depan. kalau udah punya kerjaan sih emang kayak ya udah side project, emang beneran side project gitu biasanya, emang Hmm. emang gak ada pikiran untuk nge-monetize sesuatu kalau udah ada kerjaan ya. Tapi kalau belum ada Hmm. kerjaan tuh kayak kemarin gue nantang diri gue sendiri, coba gue gak kerja deh setahun lebih, gue Oh apain gitu ya? ya. Iya, makanya ada rasa untuk nge-challenge itu gitu. Sekarang pun gue juga nggak pengen bikin hal-hal lain kayak karena udah kerja gitu, karena ya dibilang settle nggak settle juga sih, tapi eh, belum ada keresahan lagi lah untuk bikin-bikin kayak gitu. Nah, ngomongin keresahan, kalau Mas Zaki sendiri tadi kan punya banyak keresahan dan pengen bikin solusinya. Nah, kalau misalnya lu mengalami ini ya, worst case pasti akan terjadi di hidup Hmm. ya. Kalau misalnya terjadi layoff nih di Specify, yang which is kita tahu startup lagi nggak aman, atau mungkin ya startup lagi nggak baik-baik aja lah kalau dalam kondisi sekarang ya. Nah, Mas Zaki udah siap hal itu atau ada rencana lain kah untuk berjalan ke depan? Kalau kita ngomongin soal worst case skenario ya, kemungkinan terburuk, jujur belum ada exit plan-nya gitu Nah, ya. kemana, tapi kayaknya tetap bakal mencoba di luar gitu karena udah kebiasaan mungkin dalam beberapa waktu terakhir gitu kan dengan lingkungan di remote gitu luar negeri, karena Oh. ini juga Mas, saya kan tinggal di Kalimantan Hmm. Selatan tuh. Kalau misalkan kerja di Indo kan jarang banget udah sekarang remote ya, kayak harus Mm-mm. on-site ke kantor Mm-mm. gitu, dan mostly kan kantornya di Jakarta. Jakarta, Jabodetabek kan gitu, Iya. nggak ada di Kalimantan gitu. Nah, jadi pilihannya antara saya tetap, misalkan itu terjadi, saya tetap nyari remote di luar, atau saya harus pindah ke Jakarta gitu buat onsite di sana, atau saya pindah kerjaan di sini gitu. Dan itu hampir pasti bukan, mungkin bukan codingan gitu. Oke. Nah, itu juga keresahan sebagai anak daerah ya, itu anak kabupaten lah bukannya, Waduh. Oke. itu yang bukan yang tidak ditinggal di Jabodetabek gitu. Nah, oke. Menarik. Tadi mau nanya apa ya? Lupa. Tapi menariknya, kenapa gak mau ngoding lagi? Emang emang apa harapan, atau mungkin sebelum kuliah atau saat kuliah awal-awal, selain ngoding gitu, atau kepikiran, kan baru mulai Hmm, dalamin ngoding kan 4 tahun ke belakang ya. Nah, itu iya sebelumnya atau sebelumnya apa? Masa depannya apa gitu kira-kira yang dipikirin masuk sosiologi? iya, ketika masuk sosiologi itu sebenarnya saya itu gap year Mas, BTW. Oh, oke, oke, oke. Gap year, kemudian saya sebenarnya suka komputer itu sejak sejak anak-anak, sejak bocil gitu. Sejak SD. Wow. Eh, jadi sebenarnya saya pengen sih masuk jurusan informatika gitu kan. Tapi karena saya sudah gap year tuh, lumayan tuh gap year-nya 2 tahun. Kemampuan bermatematikanya kan udah menurun. Iya, matematikanya harus kuat kalau computer science, bener. Iya, 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 iya. karena saya udah gap year kan, terus terlalu brutal lah kalau saya harus mencoba masuk teknik informatika gitu dengan matematika yang kurang. Akhirnya saya coba cari jurusan lain, dan waktu itu tuh waktu masa COVID. Ah, Masa COVID, terus saya eh, lihat Mas Zulfikar Amir. Beliau di NTU Singapura, sosiolog tuh. sorry. Terus ya dari situ saya kayak keren nih gitu. Beliau itu kalau nggak salah pernah bikin riset sama lapor kok, lapor COVID. Iya, lapor Oh, COVID, menarik. soal COVID gitu kan. Jadi aspek sosiologi tapi pakai data juga. Wah, dari situ saya kayak wah,
kayaknya nih gitu sosiologi. Kalau digabungin sama dunia perdataan kan, kira oh ya udah saya coba masuk sosiologi. Siapa tahu nanti setelah ini bisa jadi tukang riset, bikin riset. Tapi ternyata setelah waktu berjalan, dunia berubah dan saya ternyata kembali ke passion waktu kecil gitu, di Asik. komputer. Oh iya, menarik. Sosiologi. Zulfikar siapa tadi ya? Amir ya? Mas Baru Zulfikar Amir dari baru denger sih. NTU. Oh, oke. Interesting. Oke, oke. Menarik, menarik. Jadi walaupun saya kuliah di sosiologi, terus kenapa pindah ke IT gitu ya? Karena Hmm. memang dari kecil suka tuh, suka dengan komputer. Dulu tuh awal ceritanya tuh karena Nah ya, gimana tuh? waktu SD, ke SD tuh orang tua beli komputer kan, komputer. Tahun berapa ini? Tapi tahun berarti Kita saya kelas hitung. kelas berapa ya? Kelas 5 mungkin, Oke, oke. 5 tuh 6, 2010-an lah, 2010 2000, ya 2010-an lah enggak tahu. Hmm. Terus orang tua beli komputer, tapi kan orang tua gaptek ya, Oh. mereka nggak bisa mengoperasikan komputer. Jadi akhirnya saya ngotak-ngatik tuh. Tapi beruntung ya, orang tua saya tuh nggak pernah ngelarang, nggak pernah kayak jangan disentuh-sentuh gitu, nanti rusak. Nggak pernah kayak gitu. Ya Jadi ada akhirnya kayak gitu. ya kan, saya bebas tuh eksplor apa aja, nggak pernah dimarahin sampai bisa. Ibaratnya ngeprint tuh kan skill yang lumayan lah gitu. Hmm. Terus buka games.co.id, bisa main, paham modem internet lah, zaman-zaman segitu kan. Iya. Nah, dari situ tuh saya skill explore dengan komputernya tuh dapat, dan saya merasa aman. Itu yang saya rasa poin terpentingnya. Saya bisa merasa aman nge-explore komputer tanpa dimarahin. Itu yang akhirnya mungkin kepercayaan dirinya tumbuh gitu kan, eh, tahun-tahun beranjak sampai kayak sekarang. Jadi semua cerita perjalanan saya itu dimulai dari rasa aman ketika dulu waktu masih SD buat explore komputer. Saya pernah itu waktu SD ya. Terus waktu SMP itu zaman-zamannya di face di ngehack gitu lah. Oh iya, di Phaser. Iya, iya, tahu, tahu. Ya di face di US gitu kan. Tuh saya masuk SMP tuh zaman-zamannya kayak gitu. Nah, itu makin makin jarang saya temenan sama teman karena saya habis waktu di depan laptop. Tuh, Komputer lah ya, di apa laptop? US ya, laptop itu udah. Oh, udah Terus laptop. Oke, menarik. ya install kali Linux juga. Ya pas Wih. zaman-zaman ini lah. Zaman-zaman orang nyari rasa apa sih istilahnya? Kepercayaan diri lah sebagai seorang anak kan ya. Nyari Hmm. jati diri. Nah, Iya, iya, iya. sampai sampai kena akhirnya saya anak kasus di kelas 3 SMP. Itu Ngehack. gitu. Iya. Oke. Nah, terus habis itu saya off banget tuh setelah kelas 3 SMP, SMA nggak nyentuh juga. Terus ketika mulai kuliah, mulai belajar Excel karena tadi waktu zaman COVID ya, saya suka dengan perdataan gitu. Kayak ngelihat Hmm. angka-angka statistik, belajar Excel itu beneran beneran baru belajar Excel. Terus karena Excel terbatas kan ya, kita nggak bisa ngolah data terlalu terlalu kompleks. Iya, iya. Itu ke Python, karena Oh, oke. Python juga ibaratnya kan codingan tuh mirip aja kayak rumus Excel gitu. Iya. Nah, dari situ tuh saya mulai belajar Python, JavaScript, sampai kayak sekarang. Gokil. Itu kuliah apa SMA? Belajar Excel itu udah kuliah. Saya masuk kuliah tuh waktu COVID. Jadi saya apa itu istilahnya belajar dari rumah. Belajar dari rumah ya, pembelajaran jarak jauh ya, Ya, PJJ. PJJ. 3 semester tuh di rumah aja. Gokil, enak banget sih tapi. Nah, tapi Wah, itu. SMA kayaknya gue ada TIK deh. Ada gak sih mata pelajaran TIK? Gak ada ya? Hmm, kalau masih bilang SMA berarti saya SMP tuh adanya. Belajar belajar mikrosport gitu kan. Ketahuan Ngetik-ngetik umur ya. gitu. Iya, makanya bosen banget cuma kayak gitu doang. Saya kira setelah Iya. setelah gue lulus baru dihapusin. Tapi ya kasihan juga sih guru-gurunya. Oke. Terus juga tadi bahas, oh ya masalah punya komputer, ya bener sih.
pas itu lumayan bisa dibilang zaman-zaman privilege kita sebagai anak gitu ya, kayak Mm-mm. bisa dikasih. Terus bahkan komputer di rumah gua itu ditaruhnya di kamar tidur. Jadi ketika gua bangun tidur gua bisa langsung Oh, main komputer. Iya. itu itu privilege karena apa ya? Karena kakak gua udah kuliah. Kayaknya udah kuliah di Unpad pas itu. Terus guanya komputer di rumah nggak ada yang bisa make. Adek gue masih kecil kayaknya. Terus ya orang tua gaptek bener. Jadi ya udahlah taruh di kamar gue aja. Boleh nggak? Ya udah boleh. Katanya ya udah. Gue di kamar bener kayak gitu. Sama kayak lu di tempat sama tidur. ternyata ya. Iya, Iya. Tapi lu punya saudara nggak? Apa tunggal? aku punya adik, tapi dia waktu itu kecil juga sih, hitungannya Oh, sama. sama ya. Iya ya. Kayak gitu enaknya. Hmm. Privilege saat kecil ya. Yang bisa Iya, dimanfaatkan dengan sama baik lah untuknya. teman-teman lain kan waktu itu harus ke warnet ya. Hmm, Sementara benar. Kita bisa saya langsung sendiri dari udah, rumah. iya, di rumah. Gokil. Terus juga oke ya masa-masa kecil enak banget sih. Terus di facing juga eh, pernah ada di fase itu. Pernah ada di fase di Hmm. mana eh, ya masa fase di kita pakai Android aja udah keren banget. Nggak ada nggak sih? Nggak ada ya? Kayaknya Android bener. ngapain tuh? Oh, pakai Android. Android aja. Iya, HP Aja. Android. Iya. Tapi kadang ada yang diganti custom Hmm. ROM-nya, ada yang dioprek apa namanya? Bloatware ya apa ya namanya? Ya, pokoknya Iya, ngoprek iya. lah kita dulu bilangnya. Iya, iya, Masa-masa saya tahu muda. tapi nggak ikut, nggak terlalu masuk gitu, Mas. Oh, Kan BlackBerry kan habis itu Android ya. iya iya. Nah, ngomongin kena kasus juga, mungkin gue juga ini sih. Dulu tuh di aplikasi Android ada aplikasi ilegal, gue nggak tahu itu. Ya pokoknya ada kayak black market gitu. Nah, gue nginstal suatu aplikasi yang dimana kita bisa apa namanya, ngemonitoring aktivitas internet dari WiFi publik. Saat itu di SMA udah Hmm. ada WiFi. Gue connect, terus gue coba deketin ke akses point yang ada di dekat ruang guru. Gue ngeliat Mm-mm. aktivitas guru, ada yang main Facebook, ada yang lagi ngechat sama sama guru lain. Pokoknya lucu-lucu banget ya aktivitas guru-guru di saat itu ya. Tapi ya udah, beruntungnya nggak ketahuan dan Oh, nggak. untungnya ya. Gue cuma monitoring doang, cuma ngeliat doang gitu. Ini lucu banget sama guru-guru. Ya lucu-lucuan lah Gitu. saat itu. Terus juga Ya, gue kalau pernah hmm, wifi itu paling mutus-mutusin wifi orang kan. oh Itu aja iya, pernah ada atau beberapa paling hari ini. paling nebak password orang juga sering kan pasti. Nah, itu. Oh iya, terus kalau untuk pengalaman pertama bikin produk pertama apa berarti baku hantam? Enggak. Selain Python tadi. Kalau aku hantam sebelumnya mungkin ini ya. Mungkin duluan mana ya baku hantam sama sama data yang scrap itu. Data script itu apa? Yang Oh, scrap data pemilu. pemilu. Oh, kayaknya baku hantam dulu Iya. deh. Oh, iya. Itu Itu kalau baku nggak hantam. salah. Itu keren ininya juga sih. Apa virality-nya, engagementnya juga bagus sih di baku hantam itu gokil. Iya, Dan lu udah sampai punya ke sebelah juga Facebook iya. gitu. Dan ini apa? Anak desain juga pada iri kan dia pengen bikin juga baku hantam desain ya. Iya. Gokil. Dan itu yang gue suka lu udah punya sense desain yang bagus. Itu dapat dari mana coba? Karena saya malah itu pekerjaan yang quote and quote ya paling saya benci pas ngedesain itu. Iya, sama gue juga karena Iya. harus punya sense untuk ini yang paling simple, paling mudah dimengerti orang dan lain-lain. Tapi gue ngelihat baku hantam juga responsifnya bagus, terus eh ya clean desainnya gue suka dan intinya menyampaikan pesan yang seharusnya lah, nggak bertele-tele gitu ya, Iya. nggak banyak desain. Lu gimana cara Kalau dari belajarnya? mana tuh nggak tahu juga ya dari mana. Cuman saya mulainya tuh kan kayak hampir semua dari web developer tuh belajar dari ini ya front end pasti ya Front end. Iya, front end nggak gitu. juga sih. Oke, Dan tapi oh ya kalau saya tuh dari front end gitu kan. oke. Jadi dari belajar dari ini nih videonya Mas Naufal. Oh, Nau- tahu tahu Naufal. tahu tahu. Saya belum tahu nama lengkap dia gitu. Iya iya, yang Eh, foto profilnya mangap itu kan. Iya Kalau gue kalau salah nggak inget. salah. Gitu. Dia sekarang Iya. banyak punya video Next.js juga. Nah, Mhm. dari situ tuh belajar soal CSS gitu kan. Soal responsif juga. Jadi dari sejak awal tuh emang kayak terbiasa, oh kalau bikin web tuh harus responsif gitu. Nggak boleh cuman buat desktop aja. Oh,
mungkin taste-nya dari sana sih belajarnya, kayak dari awal tuh juga bikin em, buka dribble, terus Oh, nyoba dribble. ngeklon gitu kan, bikin pakai Tailwind gitu. Jadi mungkin sense-nya datang dari sana. Cuman kalau saya ditanya secara pribadi suka nggak front end? Nggak terlalu ya, kalau harus ngedesainnya nggak terlalu suka. Nah untungnya sekarang dengan adanya AI ya, Iya. kita nggak perlu mikirin front end lagi gitu. Logik kita mikirin logik dari front end-nya aja. Tuh. Iya, iya. Iya, tapi oke. Gue ada sanggahan soal itu. Soalnya Oke. beberapa kali kan kita di company kadang punya suatu sistem desain yang harus disepakati gitu ya. Nah, kadang AI-nya itu nggak bagus lah menentukan Hmm, desain-desain yang kita pengenin gitu. Tapi mungkin harus dilatih lagi sih. Tapi ya intinya oke, ya oke bisa untung diterima. kalau yang sistem desainnya nggak terlalu saklek. Iya, Enak kalau itu. yang nggak terlalu saklek enak. Apalagi pakai yang udah ada kayak SetCN dan seterusnya itu enak. Hmm, Iya, iya, iya. iya. Terus tapi ini juga sih kalau belajar React React JS itu menurut gue bukan sesuatu yang mudah karena gue sendiri juga ya gue berawal dari web dev, dari plain HTML, CSS, JavaScript yang vanilla gitu. Terus ketemu konsep React JS tuh gue bingung banget sama state, sama use effect dan seterusnya. Nah, cara lu belajar itu dan bisa langsung masuk gimana? Oke, jadi eh, saya belajar itu tuh dari ini nih, Free Code Camp. Free Code Free Code Camp. Camp, ya pernah dengar. Ya, saya belajar HTML tuh pertama kan ya, CSS basic, JavaScript dikit. Terus saya langsung loncat ke Next.js. Jadi saya nggak belajar React. Saya langsung Oh, loncat ke Next.js. Videonya oke, Mas oke. Noval tadi. Hmm. Yang berapa jam ya? 3 jam kalau nggak salah. Ya, dia pernah Jadi, upload sepanjang itu. nah, ya saya tontonin tuh sambil ngoding. Jadi saya bahkan akhirnya keteteran soal konsep-konsep dasar React. React. Karena langsung loncatnya ke Next.js gitu. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kaget lah dengan Next.js karena hitungannya saya masuk dunia coding tuh ketika memang zaman-zamannya itu kan Next.js. Iya, iya nggak masalah juga sih kalau udah Gitu. eh, basic-basic React. Tapi kadang ada beberapa orang yang eh, nggak sadar kalau dia kurang paham tentang basicnya sampai mengimplementasi ya yang paling common di React inilah ngededos API sendiri pakai use effect kan. Itu kejadian loh di Iya, Cloudflare loh, parah iya, banget. iya. Jadi tenang aja kita Cloudflare aja kejadian kok. Iya, iya sih. Iya sih, tapi kalau Cloudflare kan gede duitnya ya kalau kayak gitu. Kalau kita mah bisa habis ya. Oke, oke. Oke, terus juga masalah belajar teknikal dan seterusnya menarik banget. Terus lagi bikin apa Mas sekarang? Project yang lagi dikerjain selain Specify. Side project ya berarti ya. Bisa jadi? Side project tuh mungkin eh kalau side project pribadi itu kayak ada bikin to do app gitu kan. Tadi ya. Terus eh ini dari keresahan juga. Saya tuh nggak nggak tahu nama-nama orang tua dari apa sih bahasa Indonesianya, keturunan. Jadi kayak ke Oh, atas gitu kan gitu. Terus ke samping juga saya nggak hafal. Terus pengen nyoba bikin aplikasi yang bisa ngecatat itu dengan bagus. Itu masih dikerjain juga. menarik. Ya. Tapi logiknya udah jalan, cuman saya belum pakai lebih jauh. Terus bikin aplikasi keuangan juga gitu buat sendiri, web web app keuangan. Hmm. Jadi sebenarnya di tahun-tahun sekarang tuh lebih banyak saya bikin aplikasinya tapi nggak ada yang dipublish. Iya, iya, kurang kelihatan ya Di, jadinya. ya di private gitu. Itu sih sayangnya kayak um, kan portofolio tetap harus dijaga ya. Hmm. Karena tadi kita nggak tahu worst case scenario kapan terjadinya. Betul. Sebenarnya tetap harus built in public harus tetap jalan. Itu kayaknya penyakit quote unquote ya, penyakit orang yang udah kerja gitu. Dipublishnya sedikit. Padahal kan kita di kerjaan justru challenge-nya lebih banyak, lebih expert gitu. Tapi sayangnya kita jarang nulis soal itu dan juga mungkin karena confidential ya, nggak bisa di-share terlalu banyak. I see.
Nah, kalau ini pertanyaan yang basic gue tanyain ke semua. Mau jalan dulu, silakan. Boleh. Oh ini kan. Catur ya. Yes. Udah. Oke. Oh, udah. Iya. Kayaknya gue nge-lag deh. Kalau di refresh hilang nggak sih? Aman ya? Aman kok. Oh, udah mas. Kayaknya belum deh. Saya nyangkut atau gimana? Gak ngerti. Saya refresh ya bentar. Coba deh. Di real. Eh, Belum kan? oke coba jalan. Oh iya, Oh, kayak oke. nyangkut. Udah jalan. Ya, pertanyaan basic yang gue tanyain ke semua tentang peran AI. Nah, Mas Zaki sendiri udah bikin banyak produk, terus gue ngelihat kayaknya belum ada produknya yang terinfluence dengan AI atau terintegrasi dengan AI. Pertama itu, yang kedua sejauh mana nge-explore AI dan bagaimana AI berperan dalam pekerjaan Mas Zaki. Apakah ada kekhawatiran untuk tergantikan oleh AI atau gimana? Oke. Saya jawab yang nomor dua dulu ya Boleh, soal boleh. AI di kerjaan kita. Kalau soal kekhawatiran ya, mungkin pada satu titik kita akan benar-benar tergantikan. Cuman sampai sekarang saya belum melihat kayak kita akan tergantikan sepenuhnya, paling enggak 2-3 tahun ke depan lah aman. Nggak tahu ya berapa tahun ke depan setelah itu. Saya percaya ada kutipan yang bilang AI belum akan menggantikan kita, tapi orang yang pakai AI akan menggantikan orang yang nggak pakai AI gitu kan, karena eh, soal kecepatan delivery dari tugasnya. Itu Wapres yang ngomong kan? Oh saya nggak tahu tuh. Gak tahu, makanya banyak yang kopi-kopi Nah, tentang hal itulah. ya, Oke. nemu di Twitter gitu. Terus kalau AI di kerjaan ya, sekarang itu saya mungkin berat bisa bilang 90-95% kode yang ditulis saya di kerjaan itu adalah hasil AI. Jadi Sama. cuman mandorin AI aja kan. Kebetulan di support juga gitu. AI Hmm. cursor. Nah, jadi biasanya itu misalkan kita dapat task nih, tugas gitu, bikin satu fitur. Kalau untuk keadaan AI sekarang tuh saya pakai GPT-5 High, yang GPT-5 Oh, High gitu. oke. Itu pasti saya Oh, suruh bikin plan dulu, kayak tolong analisis, terus bikin planning step by step gimana cara implementasi fitur ini. Terus perhatikan apa plus minusnya juga, terus kalau nggak bisa kayak gimana, terus yang saya suka tuh kamu punya kebebasan hak untuk menentang pendapat saya gitu. Kalau kamu punya eh, argumen yang lebih kuat. argumen. Hmm. Ya, jadi Menarik. pertama tuh pasti pakai GPT-5 dulu, dia bikin planning. Kalau udah, baru pakai Cloud Sonnet. Eh, Sekarang kan 4.5 ya, kalau dulu 4. Nah, jadi kalau GPT-5 udah bikin planningnya tuh udah selesai tuh kayak gimana konsepnya, baru pakai Sonnet 4.5 yang thinking. Oh iya. Ya, Oh iya benar. terus dia ngeimplementasi gitu. Karena nggak tahu ya, GPT itu kayak kurang soal codingan ya, soal implementasi codingannya gitu, karena sering salah, misalkan import atau kodenya ada yang error gitu. Kalau Sonnet tuh saya lihat lebih pinter ketika dia implementasi, tapi soal planning itu GPT-5 masih lebih pinter lah, dia bisa analis lebih dalam. Iya iya iya. Terus Jadi kalau waktu kayak gitu kalau agentic code kayak Codex atau Cloud Code pakai atau enggak? belum pernah sih, karena yang di support kantor juga kursor aja. Oh, oke. Menarik, menarik. Jadi workflow-nya tuh kayak gitu tuh, bikin bikin plan, kemudian implementasinya Sonnet, di dijagain AI-nya gimana ngoding gitu kan, di review nih kayak logiknya bener nggak. Kalau udah oke, baru di push dibikin PR. Tapi sebelum itu juga saya kadang minta AI lagi nge-review. Oh, oke. Jadi AI nge-review codingannya sendiri tuh. Jadi mostly ya 90% mungkin
kode yang saya tulis tuh hasil AI, hasil mandorin AI aja. Hmm. Bahkan ada beberapa di LinkedIn ya, headline-nya tuh apa beresin codingan AI apa? Iya, Ya itulah pokoknya. Menarik, menarik. karena kalau Terus, nggak dijagain nggak hmm, bisa juga gitu kan sekarang. iya iya sama. Jadi jadi belum sampai pada tahap tergantikan lah. Emang ada yang perlu mandorinnya juga. Iya, kalau yang gua obrolin sama Kak, sama-sama Zaki namanya, bukan? Reza, Zego, sorry, ada namanya Kak Zego. Dia ngobrolin juga, kayaknya AI belum bisa menggantikan kita kalau bos kita belum bisa, belum mau marah-marah ke AI. Jadi Oh, bos kita masih perlu orang untuk dimarah-marahin gitu. Jadi kayak ada bener tanggung sih. jawabnya lah, ada responsibility yang kita pegang gitu sebagai manusia. Dan ya balik lagi, Bener-bener. kalau kalau gue juga di kantor di provide cloud code gitu. Dan Oke, itu cloud ya. dan itu menariknya, eh, ketika isu dibuat di GitHub, kita bisa mention cloud, tolong dong analisis atau kerjain dong fixing dan seterusnya. Nah, nanti dia bakal ngebuat PR sendiri. Terus kita tinggal review. Kalau oke, kita bisa merge langsung ke staging gitu. Menarik Hasilnya sih. hasilnya bagus nggak sih Mas kayak gitu? Maksudnya Eh, saya kan jadinya langsung PR ya gitu. ya ya. Jadinya kita harus review, kita harus harus clone codingannya dulu, harus kita coba tes dulu. Kadang emang dia suka skip, tapi gua akui dia bisa ngebaca apa ya, kan gue pakai monorepo gitu ya, ada Mm-mm. Python service-nya, ada WebSocket, ada backend ya Next.js ya juga ada di depan. Gue pisah di situ. Nah, dia bisa ngebaca the whole arsitektur dengan baik. Hmm. Tapi ya kadang gitu tadi yang gue bilang kayak masalah desain, masalah front end tuh dia jelek banget, masih masih perlu diarahin lah atau masih perlu dikasih spesifik prompt buat hal itu. Tapi intinya eh, kemampuan dia untuk memahami codingan kita itu bagus banget, tapi kadang ya tadi implementasinya harus tetap jagain. Bahkan dia sering nggak lolos linter, jadi kita harus mau nggak mau Oh. nge-clone dulu, beresin linternya, baru di push itu baru. Nah, itu tuh yang saya kayak kalau di kursornya langsung kan kita langsung di editornya ya. Langsung Iya, kelihatan errornya gitu. Tapi sebenarnya kalau kursor juga punya itu apa oh namanya? iya Namanya bug bot ya. lupa dia dia dimention di Slack Jadi ya atau di di Slack di GitHub juga bisa GitHub sekarang, juga cuman bisa ya. saya belum konekin karena belum penasaran juga nyobanya. Iya sih sama Gitu. sih. Iya iya kalau di codingan gue pakai Copilot-nya VS Code, GitHub ya, GitHub Copilot. Oh, pakai Copilot-nya GitHub. Iya, tapi modelnya diganti Sonnet. Jadi kayaknya nggak Ya, bener-bener Copilot sih. Ya udah. API key API atau key. Oh, nggak. Premium modelnya ya, langsung dari sana. Tapi tetap aja sih lebih bagus Cloud Code yang gue lihat. Dia somehow bisa ngebaca the hmm, whole arsitektur, terus nggak tahu kenapa kayaknya ketika kita tanya lagi dia kayak nyimpen state memori gitu hmm, loh, kayak ada memorinya di setiap repo. Gue masih oke sih di situ. Tapi kalau Codex gue belum nyobain karena untuk install ke GitHub-nya agak PR lah. oh gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Gak seseamless Cloud Code. Saya Menarik biasa sih. kalau di kursor itu Hmm. sebelum masuk ke proyek baru, kan sekarang ada rules ya, ada Iya, yang banyak itu ya. kalau ya, nah ya itu. Jadi sebelum sebelum itu di kursor tuh ada fitur komen buat nge-generate rules. Jadi Oh, saya pakai itu terus saya suruh AI-nya pakai GPT-5 ya, bikin rules, coba analisis dulu gitu. Ini projectnya kayak gimana, workflow-nya kayak gimana, arsitekturnya kayak gimana, bikinin satu rules yang cukup pendek aja lah gitu. Jangan kadang dia bisa sampai 5 rules soalnya gitu. Bikinin rules. oh, Jadi rules-nya itu selalu di-apply, always apply. Di situ udah ketahuan misalkan DB filenya di mana. Kemudian eh, UI di mana. Terus apa yang harus dihindari, apa yang dilakukan selalu apa? dikerjakan misalkan harus responsif gitu. Jadi AI-nya juga lebih cepat nyari filenya, nggak perlu misalkan ngetik ls dulu kan nyari Iya, codingnya gimana nih kayak buat bikin skemanya di file mana gitu. Jadi menarik, menarik. itu rules yang harus ada di setiap project kalau pakai ada AI gitu, saya bikin.
Oh iya sih, iya iya. Gue juga ada tapi panjang sih benar kayaknya memang itu yang bikin jadi ngaco juga sih. Soalnya ya, Kunci kunci pakai AI sih sebenarnya rules itu buat menjaga konsistensi. Kalau misalkan kayak wah ini AI-nya halu kayak bikin sesuatu misalkan di GitHub, misalkan di Next.js gitu kan. Misalkan kita lebih prefer apa itu sebetulnya server action ketimbang API. oh iya, Kan ada server action gitu kan. tahu Kalau tahu. kita lebih prefer server action ya udah di declare di rules-nya itu. Jadi AI nggak bakal bikin API lagi terpisah. Dia bakal cuman pakai server action. Walaupun sekarang udah lebih banyak pakai start start sih. Iya, tan stuck ya ya. Gue sendiri prefer API sih, tapi ya oke. Itu jadi Mm-mm. perdebatan lain waktu lah. Terus oke, gue berharap ini sih Mas yang baku hantam tuh project yang menarik. Terutama buat gue yang udah nggak pantengin Twitter lagi. Kayak gue pengen baca aja gitu kan, somehow lucu-lucu. Banyak perdebatan yang menurut gue nggak penting tapi kok jadi gede ya, jadi rame ya gitu. Gue suka-suka baca hal-hal kayak Hmm. gitu. Terus Menarik sih, juga, saya juga yang Mas bilang tadi soal kalau ada dosen gitu yang jadiin materi itu hmm, jadi materi debat gitu. Saya nggak tahu ternyata ada, ada gitu manfaatnya gitu Mas Wahantam. Saya beneran, kira cuman ya, orang cuman pukul-pukulan egonya aja. Tapi kalau ternyata ada manfaatnya, ya bikin saya lah. pertimbangkan lagi sih. Eh, Ya walaupun sekarang Twitter lebih adem tapi hmm, coba kita lihat nanti ke depannya. ya, Twitter sekarang lagi rame masalah ini ya, Next.js. Ah, CEO-nya Vercel, CEO-nya Vercel ya foto sama Netanyahu. Iya. Terus jadi Eh, perdebatan. nah Gimana itu pendapat juga Mas, Mas? kalau saya nanya ke Mas Gilang, Hmm, baku hantam itu tuh sebaiknya Indo aja atau luar juga? Soalnya kalau debat luar tuh banyak juga gitu manfaatnya. Serius, iya. Setuju. Kalau bisa ya, soalnya ini kan gue nggak, bukan gue yang ngerjain dan bukan gue yang maintain ya. Iya. Gue tahu ini perlu man hour untuk ngejagain konten dan seterusnya gitu. Menurut gue ada konten internasional tuh bagus banget karena Hmm. orang Indonesia tuh terutama developernya terlalu terkungkung sama masalah yang jadinya nggak berpikir luas gitu. Jadinya cuma kayak oh di Indonesia lagi ada apa nih terus nggak tahu sih gue ngeliatnya kayak terlalu sempit gitu perdebatan yang dilakukan. Kayak tadi yang gue sebut kayak matematika sampai SD aja. Kayaknya nggak mungkin tuh orang luar ngobrolin kayak gitu tuh. Maksud gue ini terlalu remeh deh untuk diperdebatkan gitu. Kayaknya menarik kalau misalnya ada versi globalnya gitu, versi luar. Apalagi si Theo kan lebih vokal banget tuh di Nah, Twitter. itu maksud saya. Sering bikin Sering drama banget dia juga. sering berantem dia. Iya, iya. Nah, yang kayak gitu kan, wah kita perlu pengen tahu konteksnya nih atau mungkin eh ya ya orang-orang yang nggak punya waktu lebih pengen tahu konteksnya terus pengen pengen tahu masalahnya apa dan seterusnya gitu lah. Sekarang Hmm, kayak tapi balik lagi kalau misalnya emang iya, menyibukkan iya, diri dan memberatkan masa ya nggak usah. iya, Tapi siap ya Mas. balik lagi. Tapi ya tadi sih itu bagus buat jadi bahan debat atau mungkin bahan Hmm, hmm, sekedar berita aja juga menarik kok. Maksudnya kayak wah ini hmm, lagi ada berita tentang ini tentang itu. Gue coba bikin newsletternya tuh tiap minggu dulu tapi gagal karena nggak update hmm. dan ya nggak ada konsistensi untuk ngejaga kontennya terus ada gitu. Jadi nggak terjaga nggak termaintain dengan baik lah gitu. Kalau baku hantam luar, kayaknya saya lebih lebih tidak menguras tenaga sih karena tidak merasa ikut berantem, gitu kan Ah kayaknya. iya sih betul sih. Ngapain juga udah ya kecuali kalau kita bikin produk justru kayaknya ikutan berantem dapat engagement ke produk kita gitu ya tapi ya Iya. udah males sih gitu gitu terus ya udah sih paling yang itu aja yang gue pengen obrolin. Oke. Oke oke. Eh, udah. Nah kita balik lagi karena kita masih di Indonesia. Masnya ada harapan atau mungkin kedepannya Indonesia tuh
mau jadi seperti apa, dan ya apa ya, eh, dari bidang apapun ya, mungkin ekspektasi ke Indonesia seperti apa, dan ada nggak keinginan untuk mungkin keluar negeri atau somehow pengen kabur aja dulu dan seterusnya, atau gimana? Saya ingat tweet dari Mas Resi kalau nggak salah. Oh, yang React ya. Udah, Oh ya. iya udah bilang dalam bahasa Inggris, tapi kalau terjemahin, kita mencintai negeri ini, tapi negeri ini tidak mencintai kita. Tapi negeri ini tidak berbalik mencintai diri kita. Jadi sebenarnya kalau pengen nggak sih Indonesia jadi lebih baik, pengen banget gitu. Tapi eh, jujur ya, kalau dari hati yang paling dalam mungkin eh, bukan saya gitu, orang kayak ya udahlah, orang lain gitu yang bakal bakal mengeluarkan energinya untuk Indonesia jadi lebih baik gitu. Saya coba untuk berkontribusi yang lebih kecil gitu kan, dalam lingkup kayak pertemanan, terus keluarga kecil gitu. Apa yang saya bisa kasih ke orang-orang dekat terlebih dahulu gitu. Saya belum mampu untuk berpikir secara luas gitu. Terus kalau harapan ya, mungkin tadi karena saya sebagai orang yang tinggal di Kalimantan ya, yang aksesnya itu tidak semudah dengan orang-orang yang tinggal di Jabodetabek gitu. Pengennya kayak ya Indonesia merata lah, dari segi infrastruktur misalkan, dari segi pendidikan, dari segi ekonomi juga. Nah, kayak ngelihat di Jakarta gitu kan ada MRT, terus di Pulau Jawa tuh ada kereta gitu, kayak oh enak banget nih, kayak dari provinsi ini provinsi itu tinggal duduk di kereta nyampe, di sini nggak ada kereta gitu. Iya, itu gue mau nanya Harus sih. Ini pandangan awam gue aja ya. Ini sorry kalau ya ada yang tersinggung atau gimana. Emang di luar Jakarta, luar Pulau Jawa emang nggak ada kereta atau gimana? Sama sekali ya? kayak saya nggak tahu juga, cuman kayak di Sumatera ada deh Oh, kereta Sumatera ada ya? apa kereta bandara. Oh, Tapi kalau di Kalimantan tuh nggak ada kereta, kayak KAI-nya itu nggak ada. Jadi di kalau mau sekit jalan jauh, ya di mas, di KN juga nggak ada di sekitar nggak sana. ada, nggak ada kereta yang jarak jauh gitu. Oh, oke. Saya nggak tahu kalau kereta jarak dekat. Jadi pengen gitu ngerasain jalan jauh, tapi nggak usah mikirin capek. Kan enak kan naik kereta, nggak perlu misalkan naik mobil, naik motor. Jadi di sini transportnya sampai bis aja sih, itu pun bisnya nggak kayak sebanyak di Pulau Jawa juga tuh. Oh, oke, iya. Oh, ini harus banyak Jadi bersyukur juga nih orang-orang orang-orang Jakarta yang tiap ya hari berdempet-dempetan di komuter lain atau di mana. Ternyata ada banyak daerah yang bahkan nggak ada keretanya gitu dan seterusnya. Ya, oke. ya Make sense. tuh. Jadi semoga kedepannya pemerataan itu real Pemerataan adanya. real ada, ya. Iya, iya. Bahkan katanya presiden sebelumnya fokusnya ke bidang ini ya, pemerataan Ya infrastruktur infrastruktur. kan ya. Iya, tapi kok Bikin oke lah, jalan. makin ketinggalan ya. Oke. Menarik, menarik. Kalau gue sendiri, gue lebih suka pemerintah juga ikut andil dalam regulasi penggunaan AI loh. Karena menurut gue AI ini bakal jadi dampak yang, ya bakal jadi pisau bermata dua gitu. Ada yang bisa ngebantu kita dengan baik, ada yang malah menjadi musuh kita gitu. Kayak yang sering diperdebatkan juga di Twitter. Gue nggak tahu masih ada apa enggak, kayak desainer versus AI dan seterusnya. Tolak Iya. gambar AI itu masih ada apa enggak. Tapi balik lagi, memang penggunaan AI untuk bikin ilustrasi dan gambar dan video dan lain-lain itu, apalagi ada suara sekarang ya, itu gue nggak tahu sih gimana nanti ke depannya buat industri kreatif. Tapi intinya, Kayaknya hmm, kayaknya sekarang saya nggak tahu ya, cuman hipotesis saya kayak sekarang orang udah lebih lunak mungkin soal gambar AI setelah ada hasil gambar yang lucu-lucu gitu yang bisa di vote. oh Mungkin iya sih, nggak sekeras yang dulu, mungkin ya nggak mungkin. tahu. Oh iya, 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 bisa jadi ya. Tapi balik lagi, emang itu sih masuk ke ranah bisnis yang high risk sekarang masuknya, resikonya tinggi. Dan beberapa payment gateway, jadi kita ngomongin payment gateway, menganggap atau sering nge-reject
produk yang pakai AI untuk ngegambar. Iya, Oh, itu di Discord gue tuh banyak banget yang bilang kalau ini nggak bisa daftar lemon squishy dan seterusnya karena produknya dia tuh generate AI pakai nano banana atau apa gitu. Pokoknya mm, nge-generate gambar pakai AI terus dianggap high risk. Ya udah di reject sama payment hmm, gateway-nya. Gitu. Jadi emang agak-agak susah sih untuk monetize hal kayak gitu. Ya, tapi balik lagi, kalau hmm. misalnya memang udah ada dan udah bagus, bahkan gue denger beberapa filmnya Marvel apa ya, apa Superman ya, gue lupa. Dia udah ada beberapa CGI-nya itu pakai AI untuk tapi cuma dikit doang, kayak kalau gue nggak salah inget ya, dia dia kayak bagian ngezoom tapi cepet gitu. Ah ya, kayaknya Hmm, film-film ini deh, Thunderbolts. Dia kalau salah ngezoom hmm. terus apa motion kameranya digerakin itu kayak katanya pakai AI, tapi gue nggak tahu bener apa AI enggak juga. motionnya ya. Iya, buat Menarik, gerakin menarik. kameranya itu. Tapi ya kalau misalnya bisa semembantu itu tanpa harus menggantikan ya, tapi gue nggak yakin benar-benar bisa menggantikan juga sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi Iya. nanti kita nggak tahu akan ada apa di tahun depan juga 2026. Targetnya Mas Zaki juga di tahun 2026 apa? Mungkin jalan dulu Target Mas ya. catur ya. Sering lupa jalan emang. Oke. Kalau ditanya target, kurang tahu juga targetnya apa ya, karena saya jarang bikin target. Kalau udah berkeluarga Yang ada pasti belum? belum akan membangun keluarga. Oke, Itu berarti mungkin ya. 2026. Itu mungkin Oke, 2026. Kita cek nanti. siap. Berarti masih jomblo nih guys, sudah udah confirm. Oke, thank you Mas Jomblo waktunya. di KTP. Oke. Thank you waktunya. Terus tadi gue lupa udah jawab apa belum ya? Pengen ke luar negeri nggak atau mungkin pengen di Oh, Indonesia aja? ya. Belum ada apa ya, keinginan ke luar negeri karena masih mencintai negeri ini makanannya. Nggak tahu nanti ke Iya, depannya kayak gimana. cuma makanan yang nggak bisa ditinggalkan dari Iya. Indonesia kayaknya. Sisanya mah Iya, tinggalin aja. masa Thank you masa. waktunya Mas. Selamat Oke. berakhir pekan dan sampai jumpa. Thank you, thank you. Oke. Thank you Mas Gilang kesempatannya. Sampai jumpa.